Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian di masjid atau musalla An-Nikmah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di malam hari ini kalau dihitung dalam kalender Islam itu di bulan Muharram, berarti malam ini kita sudah masuk di tanggal 13 ya, Kamis 10, kemudian Jumat 11, kemudian Sabtu 12, sekarang malam ya berarti 13 ya. Kita masih berada di pertengahan ya bulan Muharram, yang sebagaimana yang sering kita sampaikan, Muharram bagian daripada bulan-bulan yang harus dihormati ya, yang harus dimuliakan, dan termasuk di antara bentuk pemuliaan Allah kepada bulan Muharram itu adalah amalan kita yang baik, demikian juga yang buruk dilipat gandakan. Ya, maka mudah-mudahan sholat kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya ya, demikian juga dengan majelis ilmunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat dengan berlipat ya, sebagai satu bentuk kebaikan kita, sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada materi terkait dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, sedikit kita mengulas ya, karena tidak semua orang tahu. Ketika kita berada di bulan Muharram, maka Nabi sudah menjelaskan tentang afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram ya, jadi puasa terbaik sesudah puasa wajib di bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah yang disebut dengan bulan Muharram ya. Jadi Muharram itu langsung disebut dengan bulan Allah. Dari 12 bulan yang mendapat gelar bulan Allah hanya satu, yaitu bulan Muharram saja. Maka Ibnu Rajab termasuk yang menyatakan cukup ya dengan hadis itu sebagai petunjuk atau isyarat tentang keutamaan bulan Muharram ya, dan hadis itu juga salah satu pertimbangan kenapa Muharram itu dijadikan urutan pertama dalam bulan-bulan Islam. Jadi kenapa tidak Dzulhijjah ya bulan pertamanya, tapi justru ada di bulan Muharram. Kemudian hadirin sekalian, ketika ada sebagian yang ingin berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram, para ulama menyatakan silakan bagi yang kuat ya, tapi kemudian bagi yang lain mengatakan ingin separuh di bulan Muharram diisi puasa, silakan ya. Tetapi hadirin sekalian, paling tidak ada serendah-rendahnya yang mungkin kita sudah melakukan ya, yaitu yang dikenal dengan istilah puasa Asyura. Itu yang paling rendahnya. Walaupun puasa Asyura itu sebagian ulama membagi menjadi 4 tingkatan. Nah, kita ada di mana? Ya, ada yang di tingkatan pertama tanggal 9, 10 dan 11. Ya, ini masuk ke dalam sunnah Nabi yang lain ketika menjelaskan di antara bentuk puasa sunnah itu adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu di luar Ayyamul Bid. Ya, kalau Ayyamul Bid kan tanggal 13, 14, 15. Ya, tapi yang puasa 3 hari, thalathah ayyam, terkait dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan, itu bebas lakukannya. Mau 1 di awal bulan, 1 lagi di pertengahan, 1 lagi di akhir, silakan. Ya, ada yang kemudian saya ingin langsung di awal bulan, langsung 3 kali, silakan. Ya, ada yang kemudian 9, 10, 11, silakan. Nah, maka bagi mereka yang puasa Asyura dengan 9 Muharram, kemudian 10 Muharram dan 11 Muharram, pahalanya ya sudah banyak ini. Ya, terkena dengan hadis yang keutamaan puasa 3 hari tadi, ya juga dengan puasa Asyuranya, juga dengan pahala menyelisihi ahli kitab. Ya, kemudian kalau tingkatan yang kedua adalah hari Rabu ya 9 dan 10. Berarti Rabu dan Kamis. Ini tingkatan kedua. Ya, maka jelas dapat pahala terkait dengan puasa Asyuranya
terkait dengan juga puasa yang diinginkan oleh Nabi ketika Nabi menyatakan kalau aku masih hidup tahun depan maka aku akan puasa dengan tanggal 9. Yang ke-9 Rabu kemudian Kamis. Dan tingkatan yang ketiga adalah tanggal 10 dan 11. Ya, bagi yang puasanya kemarin misal dengan 10 dan 11 yaitu hari Kamis dan Jumat juga silakan. Ya, karena tidak ada riwayat yang lain ya dari Imam Ahmad yang terkait dengan puasa lah tanggal 9 dan 10-nya atau 10 dan 11 menggunakan kata-kata atau ya 9 dan 10 atau 10 dan 11. Ya, ini tingkatan yang ketiga. Dan tingkatan yang terakhir yang keempat yang mana nih Pak? Nah, yang 10-nya saja. Ya, yang 10-nya berarti kemarin bertepatan dengan hari Kamis. Ya, maka bersyukur bagi mereka yang terbiasa dengan puasa Senin Kamis. Ya, maka dengan dapat pahalanya banyak ini. Ya, Asyura-nya dapat. Ya, karena puasa Asyura itu kan Nabi menyatakan aku berharap ya ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sana allati qabla. Ya, Nabi menyatakan aku berharap puasa Asyura itu bisa menghapus dosa ya setahun ya yang lalu, ditambah lagi dengan puasanya yang biasa dengan Senin dan Kamis. Hadirin sekalian, ketika kita meyakini puasa Asyura itu adalah sebuah kebaikan, kan begitu Pak ya, kita yakin puasa Asyura itu bisa menghapus ya dosa, walaupun dosa kecil, tapi kan lumayan Pak, setahun ya, walaupun dosa kecil ya, tapi ini kan selama setahun yang lalu dosa karena mata, karena telinga, ya karena lisan yang sifatnya dosa-dosa kecil atau yang karena sentuhan, ya tangan. Nah, maka itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita umat Islam menganggap bahwasanya puasa Asyura itu bisa tadi mendapatkan ampunan Allah, yang kemudian berujung berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini puasa Asyura itu bisa mendatangkan berkah. Arti berkah apa? Kebaikan. Nah, ini di hadapan saya ini tebalnya dengan kitab Al-Lu'lu'ul Marjan masih tebal ini sebenarnya. Ya, jadi yang saya bawa bukan Al-Lu'lu'ul Marjan karena saya yakin Bapak ada yang bawa, nanti saya minta dibacakan. Yang saya bawa adalah buku hadis orang Syiah. Ya, ini kitab induk mereka. Jadi orang Syiah itu punya kitab hadis sendiri, Pak. Ya, yang saya bawa adalah kitab Al-Kafi. Ya, karya Al-Kulaini. Imam Al-Kulaini. Jadi Al-Kafi ini Pak, buku yang kita pegang ini statusnya sama dengan Al-Lu'lu'ul Marjan atau sama dengan Sahih Bukhari. Ya, jadi Sahih Bukhari-nya orang Syiah itu ini. Ya, ini baru yang kan ini namanya kitab Al-Kafi. Ya, Al-Kafi, nanti Al-Kafi itu bagi dua, ada Usulul Kafi, ada Furu'ul Kafi. Nah, yang saya bawa yang Furu'ul Kafinya, yang fikihnya. Ya, yang fikihnya, hadis-hadis dalam fikihnya. Yang Usulul Kafi ada juga, ya, tapi itu nanti terkait dengan akidahnya. Nah, maka di sekalian kitab hadis orang Syiah itu yang karya Al-Kulaini ini itu terdiri dari 17.000 hadis. Ya, kalau Imam Bukhari kan hanya 7.000 hadis. 7.000 hadis itu diulang. Ya, kalau tanpa pengulangan sekitar 3.000 sekian. Ya, hadis Nabi. Nah, tetapi kalau kemudian yang hadisnya orang Syiah, Pak, itu totalnya berapa? Ini yang dalam satu buku ini, ya yang Al-Kafinya. Ya, dengan yang Usul Kafi itu digabung 17.000 hadis. Nah, kita lihat hadis sekalian terkait dengan permasalahan yang kita anggap kecil. Ya, tapi orang Syiah, di mata orang Syiah bisa jadi besar. Kalau Bapak Ibu mengharap puasa Asyura dapat surga, dapat ampunan, kita lihat bagaimana hadisnya orang Syiah. Saya bacakan dulu. Ya, di sini Sami'tu Abu Ja'far. Ya, aku mendengar Abu Ja'far As-Shadiq berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasum yauma Arafah mundu nazala siyam Ramadan. Syahr Ramadan. Jadi ini ada bab nih, Pak. Bab saumu Arafah wa Asyura. Ya, bab puasa Arafah dan puasa Asyura. Kita lihat dalam hadis yang bersumber dari Abu Ja'far. Ini orang Syiah itu, Pak. Hadis-hadisnya yang begitu banyak, itu jarang, nyaris nggak pernah ditemukan Nabi bersabda. Ya, rata-rata mesti imamnya. Ya, Abu Ja'far As-Shadiq berkata, Abu Abdullah berkata, udah, Ar-Ridho berkata. Ya, nyaris tidak pernah ditemukan Rasulullah bersabda. Nah, maka Abu Ja'far As-Shadiq mengatakan,
sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah puasa Arafah sejak turunnya bulan Ramadan. Jadi sejak puasa Ramadan yang wajib itu turun, maka Rasul tidak pernah lagi puasa Arafah. Ya, kan di sini pelajaran orang Syiah, bagi mereka puasa Arafah nih, Pak, yang tanggal 9 Zulhijjah bulan lalu, itu mereka enggak. Ya, karena apa? Karena yang ada itu apa? Arafah dulu oke lah Rasulullah melakukan. Ya, tetapi ketika Ramadan sudah wajib, maka Arafah menjadi apa, Pak? Hapus. Ya, menjadi hilang. Berarti Bapak Ibu yang bulan lalu di bulan Zulhijjah puasa Arafah, ya menurut orang Syiah benar tidak Pak puasa kita? Tidak benar. Ya, padahal puasa Arafah itu pahalanya Nabi menyatakan bisa menghapus dosa selama 2 tahun, Pak. Setahun yang lalu, ya, dan setahun yang akan datang. Tapi dalam ajaran Syiah puasa Arafah itu enggak ada. Ya, sejak Ramadan itu muncul, kan Ramadan tahun kedua setelah hijrahnya Nabi. Ya, maka sejak hijrah Nabi di tahun kedua turun puasa Ramadan, maka saat itu juga Rasul tidak pernah lagi melakukan puasa Arafah. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah dari Zurarah, ya, dari Abu Ja'far dan dari Abu Abdillah. Ini yang tadi saya sebutkan, Abu Ja'far, Abu Abdillah. Keduanya berkata, la tasum fi yaumi Asyura wala Arafah bi Makkah wala fil Madinah wala fi watanika wala fi Misrin minal Ansar. Ya, jadi dari Abu Abdillah dan dari Ja'far As-Shadiq, Abu Ja'far As-Shadiq, Abu Ja'far, ya, mereka keduanya berkata, janganlah kamu berpuasa Asyura dan janganlah berpuasa Arafah, baik yang tinggal di Mekah maupun yang tinggal di Madinah maupun yang tinggal di kota kamu ataupun di negeri, di salah satu negeri yang ada. Berarti hukum puasa Arafah dan Asyura untuk orang Syiah gimana, Pak? Itu enggak boleh. Ya, jadi puasa Asyura, puasa Arafah, ya, bagi dalam ajaran kita itu sunnah, tapi bagi mereka apa, Pak? Ya, itu larangan, dilarang. Bahkan nanti akan kita temukan di berikutnya puasa Asyura itu bid'ah. Ya, kita lihat. Yang selanjutnya dari Najbah. Ya, Najbah Al-Harits Al-Attar berkata, aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang puasa Asyura. Ya, wahai Abu Ja'far, puasa Asyura itu bagaimana? Ini kan puasa Asyura yang baru kita lewati nih. Ya, yang baru kita lewati. Nah, ketika kemudian Abu Ja'far ditanya tentang puasa Asyura, kemudian faqala saumun matrukun binuzuli syahri Ramadan wal matruku bid'atun. Ya, jadi ketika ditanya tentang apa hukum puasa Asyura yang dilakukan oleh manusia, maka jawabannya apa? Puasa Asyura itu adalah puasa yang harus ditinggalkan. Dan sesuatu yang harus ditinggalkan berarti itu bid'ah. Ya, jadi orang Syiah, Pak, tidak pernah mengatakan puasa Asyura itu datang dari Allah, datang dari Rasul. Ya, buktinya apa? Nanti lanjutannya. Ya, disebutkan di sini. Kemudian fasa'altu faqalat Najbah. Ya, tadi Najbah mengambil perkataan Abu Ja'far. Kemudian Najbah bertanya kepada Abu Abdillah. Ya, aku bertanya kepada Abu Abdillah. Ya, setelah bertanya kepada bapaknya tadi itu, ya, maka jawaban Abu Abdillah mirip sama dengan jawaban Abu Ja'far tadi. Ya, sama, yaitu apa? Amma innahu saumu yaumin ma nazala bihi kitabun wala jarat bihi sunnatun illa sunnatu Ali Ziyad bi qatlil Husain bin Ali sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam riwayat hadis orang Syiah ini, Abu Abdillah kemudian Abu Ja'far yang menyatakan puasa Arafah itu adalah puasa yang tidak pernah Allah turunkan dalam Al-Quran. Puasa Arafah itu merupakan puasa yang Nabi tidak pernah menurunkan dalam sunnahnya. Tetapi puasa Arafah, puasa Asyura itu adalah puasa yang dibuat-buat oleh keluarga Ziyad. Ya, keluarga Ziyad sebagai satu bentuk luapan kegembiraan atas gugurnya Imam Husain. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Syiah menyatakan puasa Asyura itu bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi berasal dari keluarga dari Ziyad
dan keluarganya. Jadi Ziyad itu ya jadi orang Syam itu paling benci nih. Maka nanti di Asyura di Jumat kemarin termasuk puncaknya Jumat kemarin itu. Ya, jadi kalau di hari Kamis tanggal 10-nya termasuk Jumat itu merupakan apa? Ritual mereka paling puncak juga. Maka mereka suka melaknat. Ya, melaknat Ziyad, melaknat apa keluarga Ziyad. Jadi Ziyad itu anak Abu Sufyan. Abu Sufyan nih Pak, Abu Sufyan punya istri Hindun. Ya, punya anak Hindun ini ada Muawiyah, ada Ummu Habibah. Ummu Habibah itu istri siapa Pak? Istri Nabi. Nah, Abu Sufyan punya anak lagi namanya Ziyad. Ya, hanya beda apa Pak? Beda ibu. Ya, bukan dari jalur Hindun. Bukan dari jalur Hindun. Atau ada riwayat yang menyatakan Abu Sufyan ketika dulu masa jahiliyahnya Pak, ketika dulu masa jahiliyah mabuk, ya mabuk, kemudian ya berzina dengan seorang perempuan bernama Marjanah. Ya maka dari Marjanah itu lahirlah kemudian anak yang bernama Ziyad. Tapi kan ini masa jahiliyah. Ya masa jahiliyah ketika Pak Abu Sufyan belum masuk Islam. Karena nanti ada hadis riwayat Imam Muslim, ya ketika Nabi menyatakan innal Islama yajubbu ma kana qablahu. Sesungguhnya Islam itu bisa menghapus kesalahan dosa yang dulu dilakukan sebelum masuk Islam. Kan gitu Pak. Orang kafir, Nasara, Hindu, Buddha, ya. Kalau mereka dulu menggabir, khamar, kemudian berzina, berjudi, ketika masuk Islam gimana Pak? Gugur semuanya. Ya, jadi yubadilullahu sayyi'at, ya jadi Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Nah, Abu Sufyan punya anak itu yang beda dengan Hindun jalurnya, namanya Ziyad. Ziyad punya anak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, Ubaidillah ini merupakan komandan perang, panglima perang yang ditunjuk oleh Yazid. Ya, Yazid bin Muawiyah yang pada saat itu telah terjadi peperangan yang tidak seimbang sampai terbunuhnya Husain. Ya, orang Syam itu benci kepada Ubaidillah, anak Ziyad, anak Abu Sufyan. Ya, sehingga orang-orang Syam mengatakan orang yang puasa Asyura itu, maka puasa Asyura itu diproduksi oleh nama Ziyad ini dan keluarganya. Ya, keluarganya ada Ubaidillah tadi. Ya, Ubaidillah bin Ziyad. Ya, Ziyad sendiri itu merupakan gubernur zaman Utsman, itu sudah jadi gubernur, ditunjuk. Ya, jadi harus dibedakan Abu Sufyan ketika dulu zaman jahiliyahnya ya dengan anaknya Abu Sufyan dengan apa ketika sudah masuk Islam dengan anaknya Ziyad tadi itu. Ya, aku lihat sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif Syiah. Puasa Asyura itu tadi jelas Pak dalam riwayatnya, tidak datang dari Allah, tidak datang dari Rasulnya, tapi datang dari diproduksi oleh keluarga Ziyad. Ya, dan ini sebagai ungkapan kegembiraan atas wafatnya Husain. Nah, maka hadis sekalian, ya ini hadis yang keempat di dalam bab puasa Arafah dan Asyura. Kita lanjutkan. Ya, ini ada 7. Nanti Bapak Ibu biar paham ini. Ya, untuk urusan begini saja kita dengan Syiah nggak akan ketemu. Ya, tentang ini aja nggak akan ketemu. Ini baru tentang puasa Arafah dan Asyura, udah nggak ketemu. Ya, apalagi nanti dalam perkara akidahnya, itu nggak akan ketemu. Ya, yang kemudian Ar-Ridha ditanya. Ya, jadi Ja'far bin Isa itu ditanya. Dia bertanya kepada Ar-Ridha. Ar-Ridha ini antara Abu Abdillah atau Abu Ja'far tadi. Ya, tentang puasa Asyura dan apa yang dikatakan oleh manusia, artinya kita yang berpuasa Asyura ini. Yang kemudian Ar-Ridha berkata, an saumi ibni Marjanah tas'aluni. Ya, wahai Ja'far bin Isa, kamu bertanya puasa Asyura itu puasa yang kenapa dibuat oleh Ibnu Marjanah. Ibnu Marjanah itu tadi Ziyad. Ya, karena Marjanah ini perempuan yang kemudian dia punya, ya artinya ketika dulu Abu Sufyan itu mabuk, ya berzina dengan Marjanah tadi. Ya, maka jelas di sini katakan puasa Asyura itu adalah puasa yang dibuat oleh Ziyad. Ya, dzalika yaumun shamahul adiyah min ali Ziyad liqatlil Husain. Ya, jadi puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan oleh para pengikut keluarga Ziyad
ya untuk memperingati terbunuhnya Imam Husain. Jadi Bapak Ibu, kita yang puasa Asyura itu dianggap apa Pak? Sedang merayakan, sedang apa? Bahagia atas gugurnya cucu Nabi. Ya, sehingga apa? Di sini disebutkan wa huwa yaumun yatasya'amu bihi alu Muhammad. Ya, jadi puasa Asyura itu adalah puasa hari di mana kita keluarga Nabi itu berduka. Kita berduka, maka nggak mungkin kita puasa. Ya, maka dilanjutkan hari berikutnya. Demikian juga dengan puasa hari Senin. Ya, dalam ajaran orang Syiah Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini puasa Senin itu nggak ada. Kenapa tidak ada? Dikarenakan yaumun usiba bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada hari Senin itu adalah hari di mana wafatnya Nabi kita. Ya, Nabi kita lahir dari Senin, kemudian wafat di hari Senin. Ya, maka ini ketika Nabi kita wafat di hari Senin, maka orang Syiah mengatakan bagaimana kita puasa? Ya, sementara hari itu hari berduka. Ya, demikian juga dengan apa? Dengan wafatnya Husain. Ya, tanggal 9 dikepung, tanggal pengepungan, ya terjadi pengepungan 80 orang lawan sekian ribu pasukan dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad tadi. Ya, yang kemudian dikepung tanggal 10-nya gugur. Ya, tanggal 10-nya gugur. Nah, jadi ketika mereka mengatakan bagaimana kita puasa? Ya, hari Senin kita puasa. Kenapa puasa? Padahal kita berduka. Karena apa? Kakeknya Husain juga gugur. Ya, nggak ada puasa di hari Senin. Yang kemudian kenapa kita nggak puasa di hari tanggal 10? Kenapa? Hari itu adalah hari gugurnya Husain. Kita berduka, kita berkabung, kita bersedih. Masa kita puasa? Nah, oke, ini hadirin sekalian. Ya, maka disebutkan di sini Pak. Faman shomahuma. Nah, ini Bapak Ibu jangan optimis. Ya, dapat pahala yang banyak nih kalau dalam kajian hadis orang Syiah. Kita lihat bagaimana vonis ya bagi yang puasa Asyura kemarin. Ya, ini yang beruntung yang tidak puasa Asyura. Faman shomahuma aw tabarraka bihima laqiyallaha tabaraka wa ta'ala mansukhal qalbi wa kana hasyruhu ma'al ladzina sannu saumahuma wa tabarruka bihima. Jadi barang siapa yang puasa Asyura dan barang siapa yang puasa Senin, Pak Romli yang biasa merajinkan puasa Senin Kamis, ini hati-hati Pak Romli. Ya, kata orang Syiah apa? Akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan hati yang kotor. Nah, padahal ayatnya gimana Pak? Ya, man atallaha biqalbin salim. Ya, jadi yang berhak masuk surga itu Pak, itu yang datang menghadap Allah hatinya bersih. Tapi kata orang Syiah, orang yang puasa hari Senin dan puasa Asyura, ya, itu apa? Akan menghadap Allah hatinya kotor dan akan digiring masuk neraka bersama dengan orang-orang yang memproduksi puasa Asyura dan Senin tadi. Nah, ini kan luar biasa nih, maka saya geleng-geleng ini. Ya, dengan orang-orang yang kemudian mengatakan Syiah dengan Islam itu sama. Ini baru masalah Asyura dan Asyura, Arafah dan hari Senin. Itu kita sudah luar biasa. Ya, kita masih bisa mentolerir kalau ada yang berbeda dalam hal yang tidak ada kaitan dengan apa neraka dan surga. Ya, tapi ini sudah memastikan nih Pak, sudah memastikan orang yang puasa Senin, orang yang puasa Arafah, orang yang puasa Asyura itu menghadap Allah itu dalam keadaan hatinya kotor. Padahal kita berharap kita puasa Asyura hati kita agar apa Pak? Kan agar bersih. Kan ini sudah antara timur, jadi kita ke timur, mereka ke barat. Ya, baik, ini hadis yang ke-5. Hadis yang ke-7, aku mendengar Ubaid bin Zurarah bertanya kepada Abu Abdillah. Jadi udah rumusnya dua tadi Pak, Abu Ja'far, Abu Abdillah. Ya, tentang puasa Asyura. Jadi Abu Abdillah ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau berkata, jadi kita Abu Ja'far, Abu Abdillah kita hormati. Ya, mereka adalah yang masih keturunan Nabi, ya, tetapi apa? Mereka disalahgunakan. Ya, kultus kelompok Syiah itu kepada para imamnya itu kuat sekali. Nah, maka sekalian ketika ditanya tentang puasa Asyura, kemudian disebutkan man shamahu kana hadduhu min syami dzalikal yaum haddu Ibnu Marjan wa Aliziyah. Jadi ketika ditanya tentang
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan meyakini ini perkataan Abu Abdillah. Ya, jadi orang Syiah itu suka membuat hadis palsu, kemudian disandarkan agar hadis itu dipercaya, disandarkan kepada orang yang mulia. Ya, karena seperti Abu Ja'far itu level tabi'in. Ya, walaupun dalam hadis-hadis di buku Ahli Sunnah itu tidak diambil jalur sana. Ya, karena apa? Karena rawan. Ya, karena rawan, banyak orang-orang yang kenapa menisbahkan hadis kepada Abu Ja'far padahal itu bukan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan perkataan daripada Abu Ja'far sendiri. Nah, maka ketika ditanya tentang bagaimana balasan bagi orang yang puasa Asyura, maka dijawab, barang siapa yang puasa Asyura, maka balasannya akan mendapatkan balasan seperti yang akan diterima oleh Ibnu Marjana, ya, Ziyad dan keluarga Ziyad. Terus aku bertanya, apa balasan bagi Ziyad dan keluarga Ziyad itu yang membuat puasa Asyura itu? Jawabannya apa? Wa kana hadduhum an-naru a'adanallah. Ya, jadi balasan bagi mereka itu tidak ada yang pantas kecuali apa? Dimasukkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu, ya, yang puasa kemarin, baik yang tanggal 9 10, yang tanggal 9 10, yang 9 10 11 gitu ya. Ada yang 9 10, ada yang 10 11. Kata orang Syiah secara dalam singkat Pak, suruh bertobat ya. Ya, bertobat agar masuk surga. Nah, yang masuk neraka yang puasa nih Pak. Jadi seluruh penghuni musala nikmah dalam hadis orang Syiah yang puasa Asyura kemarin jaminannya apa? Neraka. Nah, ini yang beruntung nggak puasa ini. Ya, yang nggak puasa kata orang Syiah aman. Ya, tidak akan masuk neraka. Ya, jadi di sini di hadis yang kelima ini jelas Pak, balasan orang yang puasa Asyura itu apa? Masuk neraka. Mas Itno mau masuk neraka? Puasa nggak kemarin Mas? Udah rahasia Allah ya. Tapi kalau nggak puasa, menurut orang Syiah bersyukur. Ya, akan dihindarkan dari api neraka. Ya, tapi yang puasa akan masuk neraka. Baik, kemudian hadis yang ketujuh saya ambil yang bagian akhirnya, yaitu terkait dengan puasa Asyura-nya. Ya, disebutkan di sini bersumber dari atau dinisbatkan kepada Abu Abdillah. Ya, beliau berkata ketika ditanya tentang puasa Tasyu'a, tentang puasa Asyura min syahril Muharram. Ya, jadi ditanya tentang wahai Abu Abdillah, bagaimana dengan orang-orang yang puasa tanggal 9 dan 10? Ya, saya termasuk yang ambil yang 9 dan 10. Nah, maka ketika ditanya tentang bagaimana yang puasa tanggal 9 dan 10, maka Abu Abdillah berkata, Tasu'a yaumun husira fihil Husain. Ya, jadi puasa Tasu'a itu ada puasa hari ketika Imam Husain sedang dikepung, Pak. Ya, jadi cerita ringkasnya gini lah. Husain cucu Nabi itu, putra Nabi Abi Thalib. Ya, ketika Yazid bin Muawiyah diangkat jadi khalifah, maka banyak sahabat yang menolak kepemimpinan Yazid. Ya, tapi yang terang-terangan itu Husain, cucu Nabi. Ya, sehingga datang surat. Ya, lebih dari 500 surat datang kepada Husain dari Kufah meminta kepada Husain, wahai cucu Nabi, udah jangan tinggal di Madinah. Ya, tapi udah pergi saya ke Kufah. Penduduk Kufah semuanya akan baiat kepada Anda, akan mengangkat Anda sebagai pemimpin. Ya, karena di Kufah itu kan pusatnya Ali, Pak. Satu-satunya khalifah yang memindahkan ibu kota ke khilafahan itu hanya sahabat Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Madinah pusat ibu kotanya. Tapi zamannya Ali di Kufah. Ya, maka nanti dalam pembahasannya kayak Ubaidillah bin Ziyad itu loyalis Ali sebenarnya. Ya, yang kemudian berperang dengan Husain itu adalah justru dulunya para pengikut Ali. Nah, maka hadirin sekalian, ketika kemudian surat yang banyak datang, akhirnya Husain memutuskan udah kita dan keluarga berangkat, kita akan ke Kufah. Nah, maka Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat yang lain Pak, yang senior saat itu ngasih masukan, ya Husain jangan pergi. Ya, karena penduduk Kufah itu semuanya pengkhianat. Penduduk Kufah itu semua pengkhianat. Kemudian bahkan ada seorang penyair, ya seorang ahli syair dari Kufah, ya juga menyatakan menyayangkan cucu Nabi kok pergi ke sana, sama dengan menyetorkan
leher sendiri. Ternyata betul. Jadi intinya dari ribuan penduduk Kufah yang diklaim oleh mereka menjadi pendukung Husain, semuanya hianat. Semuanya hianat. Tersisa sedikit. Ya maka pasukan Husain tidak kurang dari atau maksimal hanya sekitar 80-an. Berhadapan dengan ribuan. Ya maka tanggal 9 kemudian terkepung. Yang kemudian ketika tanggal 9 Husain sudah istilahnya sudah ya tidak ada lagi pasukan. Ya, tidak pasukan. Yang kemudian tanggal 10 kemudian Husain sudah tinggal sendirian. Ya, kemudian tidak ada satupun yang mau maju. Tidak ada satupun yang mau maju. Karena bagaimanapun mereka melihat ini cucu Nabi. Nah, kemudian muncul sosok, saya lupa namanya, ya karena menggunakan bahasa Persia. Kemudian muncul satu orang langsung menyabetkan pedangnya, ya untuk membunuh Husain. Setelah Husain kemudian ambruk, baru diikuti yang lainnya. Ya sehingga tokoh yang pernah terlibat memang kan kalau prajuritnya yang melakukan, pimpinan harus dalam dunia militer kan gitu ya. Ya jadi ketika tentaranya itu melakukan, pimpinannya, maka komandannya itu tadi Pak. Ada Ubaidillah bin Ziyad. Ya kemudian ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Ya beliau termasuk ini jamin 10 sahabat masuk surga. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah beliau punya putra namanya Umar. Umar bin Sa'ad ini juga salah satu komandan perang Yazid yang juga terlibat dalam pembunuhan ini, tapi Umar bin Sa'ad beliau halus. Beliau tidak mau terlibat langsung. Jadi ketika Husain memberikan masukan kepada Umar itu masih diterima, Pak. Diterima, tapi nanti mentok di Ubaidillah itu. Ya, mentok. Jadi kalau Umar tidak melakukan akan saya pecat kamu. Bahasanya gitu, jadi ansat. Ya, bahasa lainnya hati nuraninya berseberangan. Tapi kan begitu Pak ya. Misal kan ada misal polisi, tentara kan gitu Pak. Ini maaf Ustaz, ini perintah atasan. Sebenarnya hati saya tidak akan baik gitu. Ya, karena apa? Karena perintah. Nah, aku lihat sekalian. Maka puasa tanggal 9 Asyura, puasa Tasu'a itu orang Syiah tidak melakukan. Karena saat itu sedang genting-gentingnya. Ya Husain dengan keluarganya sedang dikepung. Bagaimana kami puasa? Ya, kemudian tanggal 10-nya terjadi pembunuhan. Ya, maka kita yakini ya Husain cucu Rasul, beliau mata syahidan madluman. Ya, beliau meninggal dalam keadaan syahid dan meninggal dalam keadaan terzalimi. Ya artinya dibandingkan dengan mereka yang hadir di situ, maka Husain adalah sosok yang paling afdal, ya, sosok yang paling mulia. Dan ketika terjadi mau perang nih Pak, yang mimpin salat itu antara dua pasukan, yang jadi imam siapa? Husain. Ya kubu Yazid, kubu Husain. Kemudian waktu salat duhur, salat asar, Husain yang jadi imam, semuanya salat. Ya dulu begitu. Ini mencerminkan juga tentang kemuliaannya. Mulianya kedudukan siapa? Husain. Tapi kita jangan seperti orang Syiah. Ya kalau orang Syiah itu kultus kepada Husain. Ya mereka melakukan ritual. Ini kan kemarin gitu Pak, mukul-mukul dada, melukai. Ya coba aja ini makin semarak kayaknya ya. Nah maka itu yang dilakukan. Ya kita harus meyakini Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan Husain mulia mana Pak? Coba dijawab. Husain cucu Nabi dengan 4 khalifah ini mulia mana? 4 khalifah ini lebih afdal. Ya Nabi ditanya dalam riwayat Muslim, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling Anda cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Kemudian apa? Abuha, bapaknya. Ya Nabi tidak pernah mengatakan yang paling kau cintai Husain, enggak. Ya, atau kemudian ketika ditanya Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Muslim, Ali bapaknya Husain ditanya ya oleh anaknya Muhammad al-Hanafiyah, aku bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib, wahai ayah, siapakah manusia terbaik? Ya, kemudian jawabannya apa? As-Siddiq. Kata Ali yang paling terbaik apa? Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma ay. Kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Ali mengatakan Umar. Tsumma ay. Kemudian siapa lagi? Setelah Abu Bakar dan Umar, kemudian anaknya berkata, aku khawatir ayahku mengatakan Utsman, maka aku dahului. Apakah Ali? Nah, jadi sebelum Ali mengatakan, apakah engkau? Ya, sebelum Ali mengatakan Utsman, sudah dahului
wahai ayah, apakah engkau setelah Abu Bakar dan Umar? Maka Ali mengatakan, innama ana rajulun minal mu'minin. Aku ini adalah sama dengan orang mukmin yang lain. Nah, jadi Ali tidak mengatakan Utsman, tapi Ali juga tidak mengatakan dirinya. Maka nanti ada aliran Al-Hanafiyah tadi, ya, yang kemudian menangguhkan urusan siapakah yang paling afdal antara Utsman dengan Ali. Nah, maka jumhur mengatakan urutan yang benar itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Tapi yang aliran Syiah yang zaman dulu, mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali, baru Utsman. Jadi Syiahnya zaman dulu kan, itu tetap hormat kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan menjadikan Abu Bakar dan Umar nomor terutama ya sebelum daripada yang dua tadi. Nah, beda dengan orang Syiah tadi. Nah, kan nanti ada sekalian, ya kita tetap apa? Kalau membaca sirah tentang gugurnya Husain itu kita bisa meneteskan air mata. Iya. Ya, tapi kita jangan sampai seperti kalangan Syiah melukai diri, ya kemudian meratap, kemudian menggunakan pedang, bacok, ya dan seterusnya, bikin apa kayak apa istilahnya teatrikal atau istilahnya. Ya ada ya inilah ada penampilan ya bagaimana kemudian dibunuhnya Husain. Ya yang kemudian ya banyaklah ada puisi, syair dan seterusnya. Ya yang menggugah gitu agar bikin apa bersedih gitu kan. Ya, karena apa? Karena Abu Bakar wafat, nggak ada Pak yang memperingati. Ya, misal memperingati wafatnya Abu Bakar, ada nggak Pak? Ya, peringatan untuk apa? Agar kita berduka, kan nggak ada. Padahal ini lebih afdal nih Pak. Ya, lebih afdal. Jangankan Abu Bakar, Rasul saja nih Pak. Rasul itu pendapat Ibnu Mas'ud, ya sahabat Rasul. Qutila nabiyan wa syahidan. Rasul itu Bapak dan sekalian, beliau itu statusnya itu terbunuh. Beliau seorang yang syahid dan seorang nabi. Ya maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Satu pendapat yang mengatakan Rasul gugur sebagai syahid dan sebagai nabi jauh lebih aku suka dibandingkan dengan 1000 pendapat yang lain. Jadi Rasul itu syahid juga Pak. Tapi ada nggak Pak? Di Anima diperingati wafatnya Nabi, ada nggak Pak? Kan nggak ada. Kok bisa? Ya Nabi yang paling afdal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada Pak peringatan kematiannya. Tapi justru Husain ada peringatan kematian. Jangan Husain, hari ini saja. Ya pimpinan Syiah yang di Iran itu siapa yang mati? Ya Ali Khomeini itu sejak matinya Pak udah 3 bulan ya belum dikubur sampai hari ini. Ya sampai apa? Sampai nanti selesai dulu ritual Asyura. Nanti setelah 10 Muharram lewat, 10 berikutnya lewat baru akan dikubur. Nah ini kan sudah artinya kepada orang yang ketinian saja kultusnya luar biasa. Ya kultusnya luar biasa. Maka sekalian, baik kita lanjutkan hadis yang terakhirnya. Ya jadi ketika kemudian tentang tanggal 9 Asyura tidak ada, tanggal 10 juga Asyura tidak ada, ya maka kemudian ketika disebutkan faman shawmahu aw tabarraka bihi hasyarahullahu ma ali ziyad mamsukhul qalbi masfutun alaihi. Ya jadi barang siapa yang kemudian berpuasa Asyura maka apa? Akan digiring oleh Allah di hari akhir nanti masuk ke dalam neraka bersama dengan keluarga Ziyad dalam kondisi hati yang kotor dan dalam kondisi maskhutun alaih. Ya dalam kondisi dimurkai Allah. Jadi Bapak Ibu yang puasa Asyura ditambah dengan puasa Tasyrik dari apa? Menghadap Allah dalam keadaan murkai Allah. Kemudian dalam kondisi hatinya gimana Pak? Hatinya kotor. Ya jadi saya bisa membayangkan ini urusan yang sepele nih Pak. Sepele itu dalam arti urusan sunnah. Ya kita bisa mengatakan yang tidak puasa Arafah ya silakan. Yang tidak puasa Asyura juga silahkan. Tapi kan nggak pernah kita mengatakan yang tidak puasa Asyura masuk neraka, yang tidak puasa Arafah masuk neraka. Enggak ada. Tapi orang Syiah gitu Pak. Yang puasa Arafah masuk neraka, yang puasa Senin Kamis Senin masuk neraka. Kemudian yang puasa Asyura Tasyrik masuk neraka. Ini kan luar biasa. Jadi perbedaan kita dengan Syiah itu tajamnya luar biasa. Ya maka kemudian jangan menganggap sepele. Ya ketiga kemudian masih ada orang yang mengatakan
Ya, Syiah itu masih orang Islam, masih menghadap kiblat. Ya, kemudian rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kata siapa? Itu orang yang nggak paham. Ya, kita sudah punya bagaimana kitab induk orang Syiah, rukun imannya lain, rukun Islamnya lain. Ya, termasuk disayangkan ada ini yang mau tampil nanti jadi tanggal 26-27 Juni ya terkait dengan MUI bagian ukhuwah. Ya, tapi saya hadir dalam grup itu suka ya justru membela Syiah terus. Yang bela Syiah, ya nggak apa-apa lah, biarkan ya. Kalaupun pada akhirnya nih Pak, pada akhirnya gini, ya kalau ada orang yang sesat, kita sudah nasehatin, biar kitanya tenang nih Pak. Ya biar kitanya tenang, kita udah, ya kita katakan kalau kamu sesat, Allah tidak akan rugi dan saya juga tidak akan rugi, malah saya akan beruntung. Kenapa beruntung? Coba lihat nanti dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Allah berbicara tentang penghuni surga, disebutkan apa? Humul warithun alladzina yarithuna firdaus. Coba bayangkan, yang masuk surga itu disebutkan mereka adalah para pewaris surga. Kenapa orang yang masuk surga disebutkan para pewaris? Karena ada hadis Nabi, setiap manusia itu sudah disiapkan untuknya ada surga, ada neraka. Jadi kita nih Pak, kita sudah punya coupling. Ya, sudah Allah siapkan, kita tuh ada neraka, ada surga. Bayangkan nih Pak. Ya, ketika surga digambarkan dalam ayat seluas langit dan bumi. Bayangkan Pak, sekarang jumlah manusia anggap saja minimalnya 6 miliar. Hari ini. Anggap saja orang Islam itu 2 miliar. Anggap saja misal. Berarti yang 4 miliar siapa nih Pak? Ya ini orang kafir nih Pak. Ya mereka sudah punya tempat di surga. Dari orang Islam yang 2 miliar itu ada orang Syiahnya, ada orang Ahmadiyahnya yang sesat-sesat gitu ya. Nah kemudian tersisa berapa nih Pak? Nah, anggap saja lah ya. Anggap saja misal gini. Kita punya tetangga, kita nih ada keluarga 10 orang, Islam semua, lurus-lurus. Kemudian kita punya tetangga 10 orang kafir. Bayangkan Pak, ketika yang 10 ini tetangga kita ini orang kafir, kan jatah di surganya gimana Pak? Mereka masuk neraka. Nah di surga itu jatahnya buat siapa? Anggap saja nih Pak, anggap saja. Ya kita misal ada orang punya tanah di Cipayung, jenderal itu di Cipayung punya tanah dari 1 hektar. Luas nggak Pak 1 hektar untuk level Cipayung? Ya kan luas ya. Ya luas. Nah misal nih Pak Mas Yitno, ya di surga nanti punya luas tanahnya 1 hektar. Ya itu baru 1 Mas Yitno, anaknya 1 hektar, istrinya 1 hektar, terus punya 10 hektar. Punya tetangga Pak, ada 10 orang. 10 orang ini kafir semua nih. Mereka nyemplung neraka semua masuk. Ini 10 hektar ini kosong. Milik siapa? Milik Mas Yitno. Berarti Mas Yitno sudah nempati berapa? 20 hektar. Belum lagi nanti yang orang kafirnya. Jadi orang kafir 4 miliar itu Pak. Oh, luar biasa, maka tidak bisa dibayangkan. Wajar kalau ayat mengatakan apa? Di surga itu luasnya pas seluas langit dan bumi. Kita mau ongkang apa kan? Udah orang kafir ini pada masuk neraka. Ya maka apa kita mudah-mudahan kita sesuai doa. Ya mudah-mudahan. Ya artinya apa? Kita masuk ke dalam kategori yang mendapatkan surga, akan mewarisi surga, sehingga apa? Kapling orang kafir itu atau orang yang menyimpang tadi ya akan bisa kita tempati sehingga apa? Masuk surga dengan seluas-luasnya. Ya baik, kita simak dulu kemana azan. Silakan barangkali Pak Ron.